Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala permudah langkah kita untuk bisa bermajlis lagi di tempat ini. Dan insyaallah hadirnya kita di tempat ini adalah untuk sama-sama bertafaqquh fid din, untuk terus mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita berusaha mendalami agama Allah Subhanahu wa taala lewat keteladanan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang sungguh agung dan luhur, yang bahkan telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di atas budi pekerti yang agung. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Dan disinilah kita akan belajar terus meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga sebagai upaya menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di kesempatan yang mulia ini insyaallah memasuki bagian akhir daripada buku kita ini, Sehari di Kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan di halaman 102, keberanian dan ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian di sini tentu keberanian yang diletakkan pada tempatnya, bukan dalam makna yang masih sangat umum, apalagi mengarah ke makna yang negatif. Tidak. Sebagian orang dikatakan dia sangat berani, tapi kalau ditelaah, difahami lebih jauh, ternyata bukan berani, tapi nekat atau sok paling jago dan lain sebagainya. Atau bahkan cenderung pada konotasi yang tidak baik, yaitu sikap arogan, semena-mena dan yang semisalnya. Bukan itulah yang dimaksud di dalam sikap keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberanian beliau tentu diletakkan pada tempatnya. Benar-benar akan ditampakkan, ditampilkan di mana dibutuhkan keberanian di sana, dan insyaallah itulah yang akan kita bahas. Utamanya berani di dalam menyampaikan kebenaran dan mempertahankannya.
di mana hal itu sudah mulai tidak dimiliki oleh sebagian besar kita untuk menyampaikan kebenaran atau mempertahankannya, atau paling tidak sebagian kita ini kalau bukan karena tidak berani, biasanya karena rasa tidak enakan. Tidak enakan. Apa bahasa sini ya Pak? Sungkan. Nah, sungkan. Sungkan bahasa Indonesia ya. Apa pakewo ya. Nggak enakan. Nah, mudah-mudahan dari sini nyali kita lebih besar lagi nanti untuk berani menyampaikan kebenaran sebagaimana itu sudah diberikan keteladanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keberanian yang mengagumkan dan tiada tandingannya dalam membela agama, menegakkan kalimatullah ta'ala. Beliau mempergunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan atas beliau pada tempat yang semestinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah mengungkapkan hal itu dalam sebuah hadis, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman wala imra'atan. Ini penuturan yang jujur tentu dari seorang istri terkait bagaimana pribadi suaminya. Dan biasanya orang yang paling benar-benar tahu tentang bagaimana sosok suami yang sesungguhnya itu siapa? Istrinya ya. Karena dialah seorang yang sehari-hari bersama suaminya. Kalau seseorang laki-laki atau seorang laki-laki bisa bersikap sabar, bisa bersikap tenang, bisa bersikap santun saat dia berada di tengah-tengah komunitasnya, di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya, atau di tempat dia bekerja, itu enggak kaget, bukan suatu hal yang aneh. Akan tetapi seorang akan benar-benar bisa dianggap hebat, Masya Allah, ketika dia bisa bersikap demikian baiknya saat dia berada di rumah. Kenapa? Kalau dia di luar rumah, dia bisa katakanlah berkamuflase, menyamar, tidak dalam tipikal aslinya. Dia bisa bersikap ramah ke teman-temannya, bisa bersikap tenang, sabar, santun dan yang semisalnya kepada orang-orang. Tapi hal-hal semacam itu belum tentu bisa dia lakukan saat dia ada di rumah. Kenapa? Karena saat dia di luar rumah, banyak pertimbangan-pertimbangan yang selalu dia ingat. Bukan cuma pertimbangan, tapi juga kepentingan ya. Hingga akhirnya dia pun sebisa mungkin akan berusaha menampilkan sisi terbaik dirinya. Tapi kalau dalam rumah, itulah wujud nyata asli seseorang ya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan anaknya, orang tuanya, dan semua orang yang ada dalam rumah itu, itulah kondisi sesungguhnya dia. Makanya kan Nabi SAW menilai orang yang terbaik itu bukan orang yang terbaik kepada masyarakatnya, teman-temannya, komunitasnya, bukan. Tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik sikapnya kepada keluarganya ya. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kepada keluarganya, kata Nabi SAW. Di sanalah kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin keluarga, benar-benar akan menampilkan sisi kita yang sesungguhnya. Sifat, karakter diri kita yang sebenarnya akan tampak di sana.
Dan di sini Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kesaksian betapa luhurnya pribadi suami beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul seorang pun. Sama sekali enggak pernah. Walaupun dalam beberapa hadisnya ada anjuran tarbiyah lewat pukulan. Seperti misalnya dalam membiasakan anak untuk sholat, ada tarbiyah untuk memukul anak, walaupun pukulannya tentu pukulan yang tidak melukai, darban ghaira mubarrih, pukulan yang membuat dia jera begitu saja. Begitu juga di Al-Quran juga ada syariat untuk memukul istri setelah dinasehati nggak mempan, ya, dikasih peringatan nggak mempan, dipukul boleh, akan tapi lagi-lagi darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai, ya. Akan tapi ternyata semua itu walaupun diperkenankan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak melakukannya. Karena beliau melihat masih ada cara lain yang masih bisa ditempuh, yaitu dengan al-mau'izatil hasanah, dengan cara menasihati yang baik. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat syai'an qattun biyadi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seorang pun dengan tangannya, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah. Kalau itu memang keharusan. Jihad itu kalau enggak diserang ya nyerang, kan begitu. Enggak ada kegiatan lain, enggak cuma saling lihat, enggak cuma saling tegur sapa, enggak, memang saling serang. Kalau enggak mukul ya dipukul. Kalau enggak nebas ya ditebas. Memang begitulah kondisi jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi di akhir pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha, wala daraba khadiman wala mra'atan. Di awal penuturannya Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah memukul seorang pun. Di akhir penuturan beliau tegaskan lagi, bahkan memukul pembantu pun tidak, memukul perempuan pun atau istri pun tidak. Tapi apakah lantas ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun, terlebih pembantu, terlebih istri, lantas hal itu menghilangkan penilaian beliau sebagai seorang yang pemberani? Jawabannya tidak. Beliau tetap disebut sebagai seorang pemberani. Bahkan inilah pemberani yang sesungguhnya, yang menempatkan keberaniannya, energi untuk menyerangnya pada tempatnya. Bahkan kan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat yang sesungguhnya itu bukan seorang yang pandai berkelahi, bergulat, temperamen, gampang mukul, main tangan, KDRT dan lain sebagainya. Bukan itu pemberani. Innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang yang mampu menguasai amarahnya saat dia sedang marah. Saat dia sedang marah. Maka subhanallah, antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, satu riwayat dengan riwayat yang lainnya itu saling menegaskan, saling menguatkan. Dan kesemua riwayat-riwayat yang terkait dengan hal ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar-benar menempatkan keberanian beliau pada tempatnya. Jangan sama orang yang harusnya kita hadapi dengan keberanian kita malah takut, ya. Orang yang justru nggak perlu kita hadapi dengan keberanian kita malah lost control. Istri itu kalau ngelawan suami bisa apa sih dia? Dari segi fitrah saja dia sudah jauh lebih lemah daripada laki-laki. Anak-anak juga sama, jauh lebih lemah dibandingkan bapaknya, dibandingkan orang tuanya.
Maka jangan sampai waliyadzubillah kita jadi orang yang bisa sangat ramah, sangat baik, sangat sangat santun, bersahabat kepada orang-orang di luaran, tapi kita menjadi orang yang sangat beringas di rumah sendiri. Ya, ini jadi PR kita masing-masing untuk terus berusaha menyabar-nyabarkan diri kita saat kita bermuamalah dengan keluarga sendiri, karena mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patutnya kita jaga dengan baik. Di antara bukti keberanian beliau adalah kegigihan beliau dalam mendakwahkan agama Islam seorang diri menghadapi kaum kafir Quraisy dan pemuka-pemukanya. Saat awal-awal beliau menerima risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah beliau langsung memiliki pengikut yang banyak? Jawabannya enggak. Apakah beliau juga saat itu statusnya sebagai seorang tokoh masyarakat? Jawabannya tidak juga. Beliau benar-benar hanya seorang warga biasa sebagaimana yang lain. Akan tetapi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala amanahi beliau dengan risalah, kerasulan dan tentunya kenabian, beliau sampaikan dakwah tauhid tersebut. Beliau kumpulkan keluarganya, kerabatnya untuk diajak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan itu kalau diterima, amanah seperti itu kalau diterima oleh seorang yang tidak pemberani, mungkin tidak akan dilaksanakan. Ya, saya ini siapa? Saya ini punya apa? Tempat saya ini apa? Di sini posisi saya, sehingga saya bisa menyampaikan hal itu. Yang lain sajalah, jangan saya. Ya, jangankan menyampaikan dakwah tauhid di tengah-tengah dedengkot kufar Quraisy. Sebagian kita disuruh maju buat nyampaikan pengumuman aja nggak berani, ya. Padahal cuma pengumuman. Atau kultum di bulan apa biasanya itu? Ramadan, ya. Materi insya Allah yang sederhana-sederhana aja udah punya. Tapi masalah keberanian ini yang belum ada. Tapi Nabi SAW nggak begitu. Beliau kumpulkan keluarganya, ya, kerabat-kerabatnya untuk menyampaikan dakwah tauhid. Walaupun akhirnya ditentang juga, ya. Dikatakan oleh Abu Jahal, Uffin tabban Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana aj'altal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah untuk hal semacam ini kamu kumpulkan kami semuanya? Jadi Abu Lahab dan yang lain itu mengira ada hal apa gitu kok sampai disuruh kumpul semuanya sama Nabi Muhammad SAW saat itu. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk hal semacam ini kamu kumpulkan kami semua? Apakah kamu hendak menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini jadi satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sungguh hal yang sangat mengherankan, nggak bisa diterima, ya. Akan tapi Nabi SAW tidak berkecil hati. Beliau SAW tetap teruskan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah percayakan. Dan kita tahu bagaimana perjalanan setelahnya. Apakah dakwah beliau SAW berjalan dengan mulus? Jawabannya enggak, ya. Tantangan demi tantangan datang bertubi-tubi menghadapi atau mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hinaan, tuduhan-tuduhan yang menyakitkan enggak kurang-kurang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Islam, beliau mendapati gelar apa dari masyarakat Quraisy? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, sangat-sangat bisa dipercaya. Begitu Nabi SAW mendakwahi Islam, gelar itu pun berbalik 180 derajat, ya. Dikatakan sebagai seorang yang gila, sebagai seorang dukun dan lain sebagainya. Bahkan saking luar biasanya fitnah yang dialamatkan kepada Nabi SAW bahwasanya beliau adalah seorang yang gila,
yang terobsesi dengan kepemimpinan dan lain sebagainya, fitnah tersebut sampai menyebar keluar Mekah. Tiba-tiba datang seorang dokter begitu kalau sekarang, kemudian dia dengan maksud yang baik, datang dengan maksud yang baik. Saya adalah seorang dokter. Lewat saya Allah Subhanahu wa taala banyak kasih kesembuhan buat orang-orang. Saya dengar Anda mengalami gangguan jiwa begini dan begitu, ya. Apa respon Nabi SAW? Ya. Orang itu lanjutkan ucapannya, kalau Anda berkenan saya bisa berikan pengobatan cuma-cuma untuk Anda, izinkan saya. Kalau kita di posisi Nabi SAW, nggak mustahil kita akan ngamuk-ngamuk. Apa-apaan ini? Ya, ngaco kamu. Langsung dilempar pakai meja sekalian begitu orang, ya. Nggak mustahil kayak begitu, respon-respon seperti itu akan muncul dari kita. Kita sehat-sehat walafiat, ya, waras nggak ada apa-apa, disebut sebagai orang gila, mau diobatin lagi coba. Walaupun gratis, ini kan penghinaan. Ini termasuk penghinaan. Coba bapak lagi di rumah, santai di rumah, ngopi sore-sore atau pagi-pagi, tiba-tiba datang, ya, seorang mau ngobatin bapak begitu, pasti kan tersinggung pasti. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW tetap tenang dan beliau bersabda, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memujinya, kita semua memohon ampunan kepadanya, dan kita semua memohon perlindungan kepadanya dari keburukan diri kita dan amalan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Nabi SAW hadapi orang itu dengan bersabda demikian. Sebuah sabda yang biasa kita dengar biasanya kapan itu? Sebelum khutbah, ya, khutbah dimulai atau disampaikan. Kemudian orang itu pun terkesima dengan makna daripada ucapan tersebut. Maka dia pun mengatakan, A'id alayya kalimatik. Ulangi ucapanmu tadi. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Innal hamdalillah, sampai selesai. Kata orang itu sekali lagi. Sampai kali ketiga Nabi SAW mengulanginya. Setelah itu orang itu pun mengatakan, apa, demi Allah ini bukanlah ucapan seorang manusia biasa. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun masuk ke dalam agama Islam, ya. Subhanallah, jadi luar biasa, ya, ujian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Verbal ada, ya. Kemudian disakiti beliau di Taif, mendakwahi Islam dilempari dengan batu-batu oleh anak-anak kecil, ya, sampai nyaris kehilangan kesadaran. Hingga saat sudah mulai siuman, datang malaikat penjaga Al-Akhsyabain, kemudian menyampaikan bahwasanya tadi Jibril datang kepadaku menyampaikan perintah dari Allah untuk menuruti perintahmu. Kalau kamu berkenan, aku bisa timpakan 2 gunung besar ini kepada orang-orang Taif. Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran itu? Itu kan kesempatan itu buat balas sakit hati. Ternyata tidak. Tidak, justru aku berharap suatu hari nanti akan lahir dari mereka orang-orang yang mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi sholat, tiba-tiba diletakkan jerawan onta di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, ya, oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Sang putri Fatimah radhiyallahu taala anha pun melihat, ya, beliau pun memunguti kotoran atau jeroan onta tadi dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di muhasarah, di blokade, di boykot selama 3 tahun. Ya, tidak diajak bicara, tidak diajak interaksi, tidak diajak bermuamalah, ya, semua kebutuhan logistik di stop. Ternyata beliau nggak nyerah, ya. Bahkan sampai puncaknya ada usaha untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam.
Hal itu terjadi sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Ya, orang-orang kufar Quraisy sudah putus asa menggunakan segala cara, enggak bisa juga menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun ya bersepakat untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilihlah seorang pemuda terbaik dari masing-masing kabilah untuk mengeksekusi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan. Tujuannya supaya apa? Pertama, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Artinya langsung mati begitu. Yang kedua, supaya ditanggung bersama. Hingga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa menuntut balas. Saking banyaknya orang yang harus dituntut balas. Itu juga sudah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi tidak membuat beliau sallallahu alaihi wasallam gentar, apalagi berpikiran untuk menghentikan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala sudah percayakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keteguhan beliau di atas keyakinan tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Beliau tidak pernah mengeluh atau berkata, tidak ada orang yang sudi menyertaiku, sedangkan orang-orang semuanya memusuhiku. Enggak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian. Bahkan beliau selalu memotivasi para sahabat. Ketika para sahabat merasa betapa beratnya perjuangan mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di sisi Ka'bah. Datang seorang sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah begitu berat penderitaan yang kami alami dari orang-orang kufar Quraisy ini, siksaan demi siksaan, satu persatu kami pun ada yang gugur. Tidakkah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera menurunkan pertolongannya kepada kita semua, kepada kami, kepada kita semua? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian terlalu tergesa-gesa. Dahulu ada orang-orang yang bahkan perjuangannya lebih berat dari kita. Ada yang disisir dagingnya hingga terlihat tulangnya. Ada yang dibelah dari ujung kepala sampai ujung kakinya menjadi dua. Ada yang dimasukkan ke dalam minyak yang sangat panas. Itu semua tetap tidak membuat mereka bergeming untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan cuman nguat-nguatin dirinya aja, tapi juga nguatin orang lain. Nah, ini pemimpin yang sesungguhnya seperti ini, ya. Dia mau membersamai orang yang dia pimpin. Ya, berusaha memahami apa yang mereka rasakan dan bisa mengangkat lagi motivasinya saat mereka merasa terpuruk, ya. Jadi bukan cuman berusaha kuat sendiri, tapi beliau juga berusaha menguatkan orang lain. Akan tetapi beliau bersandar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap meneruskan perjuangan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau atau perintahkan beliau untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah pun bukan karena kabur, ya, takut sama orang-orang kufar Quraisy, bukan. Akan tetapi demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu apa? Pengembangan dakwah. Di mana kaum muslimin sudah cukup banyak saat hijrah tersebut, dan ketika banyak otomatis harus ada hal baru yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan sampaikan, berupa syariat-syariat ibadah-ibadah, berupa hukum-hukum, berupa aturan-aturan. Itu sudah mulai turun, ya. Dan itu semua tidak akan bisa terrealisasi, artinya tidak bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin kalau mereka tetap bertahan di Mekah. Walaupun jumlah mereka sudah banyak, tapi tetap tidak lebih kuat daripada orang-orang kufar Quraisy. Hingga akhirnya mereka pun harus hijrah ke Madinah untuk bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah pun beliau sempat menoleh ke arah Mekah dari kejauhan seraya bersabda, innaki la ahabbul biladi ilayya walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu minki.
demi Allah sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling kucinta. Maksudnya negeri apa? Negeri Mekah. Seandainya kaummu tidak mengusirku darimu, tentulah aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Ya. Jadi Nabi SAW pergi meninggalkan Mekah bukan karena beliau takut, ya, bukan karena beliau gentar, akan tapi ada kemaslahatan yang lebih besar yang harus beliau kejar, yaitu bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan dakwah Islamiyah di Madinah sana. Dan benar saja kaum muslimin semakin kuat ketika beliau dan yang lain sudah berhijrah ke Madinah. Beliau adalah seorang pemberani dan sangat teguh dalam memegang dan melaksanakan pendirian. Ketika orang lain bercerai-berai, beliau tetap teguh bagaikan karang. Di antaranya adalah apa yang bisa kita saksikan dalam peperangan, ya, semua peperangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam hadiri. Peperangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam hadiri menurut ulama as-siyar wa tarikh, ya, sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada sekitar 25 sampai 29 peperangan yang beliau hadiri. Padahal masa kenabian atau masa hijrah dari Mekah ke Madinah sampai akhirnya beliau wafat itu hanya 10 tahun. Ya. Sebelum hijrah ada peperangan tidak? Tidak ada peperangan. Ya, belum diizinkan untuk berperang. Mulai berperang ketika sudah ada di Madinah setelah hijrah. Dan perang pertama adalah perang Badar. Ya, perang pertama adalah perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Kalau dari segi jumlah saja sudah jelas enggak imbang. Kaum muslimin saat itu 300 sekian belas orang, sedangkan kaum musyrikin saat itu jumlahnya 1000 sekian orang. Berarti 1 banding berapa itu? 3 paling enggak. Ya. 1 banding 1 aja udah lumayan susah. Apalagi yang dihadapi adalah orang-orang yang memang sudah biasa perang, kesatria-kesatria medan perang, bukan pemain baru begitu. Tapi itu tidak membuat Nabi SAW takut, juga para sahabat. Walhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya, Nabi SAW memenangi dan para sahabat menangi peperangan tersebut. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, menuturkan bagaimana luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, laqad ra'aituni yauma badrin wa nahnu naludhu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ilal adu. Kata Ali radhiyallahu taala, aku sungguh menyaksikan diriku sendiri dan teman-temanku itu berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan musuh, dengan lawan. Padahal beliau pemimpin. Enggak cuma kasih instruksi-instruksi aja, enggak cuma suruh aja, akan tapi beliau terjun langsung, bahkan beliau maju paling depan. Bahkan kata Ali radhiyallahu taala dan para sahabat yang lain atau sebagian sahabat yang lain berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min asyaddin nasi yauma idzin ba'sa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat luar biasa kepayahan saat itu. Akan tapi beliau terus maju hingga akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Ahzab, ya, perang Ahzab itu perang apa namanya? Perang Khandaq. Dinamai Ahzab karena yang dilawan adalah pasukan Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu-sekutu. Kabilah-kabilah bersatu padu untuk sama-sama menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Saat itu tidak dalam kondisi siap perang, karena memang Nabi SAW tidak melakukan persiapan apa-apa. Datang berita bahwasannya pasukan sekutu tadi, ya, sudah siap untuk mengepung kota Madinah. Mereka sedang menuju
kota Madinah. Walhasil disepakati setelah musyawarah untuk mengambil usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala untuk menggali khandaq, menggali parit besar. Makanya perang ini disebut dengan perang Ahzab, bisa juga disebut dengan perang Khandaq. Ya, disebut dengan perang Ahzab dengan melihat lawannya, disebut dengan perang Khandaq dengan melihat pada strategi perang yang digunakan. Dan akhirnya diputuskan untuk menggali Khandaq yang besar oleh Nabi SAW, ya, kepada para sahabat. Nah, saat proses penggalian parit yang besar itu, ada upaya-upaya penggembosan semangat dari orang-orang munafikin yang memang tinggal bersama dengan kaum muslimin di Madinah. Mereka mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya pasukan sekutu itu sudah bersatu padu untuk menghabisi kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah nyerah saja, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya yang terjadi, bukannya malah ciut, bukannya malah takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imana. Maka justru semakin bertambahlah keimanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Enggak gentar sama sekali, walaupun diserang di rumah sendiri, walaupun diserang di negeri sendiri. Perang apa lagi? Ya. Perang Hunain, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin. Ini untuk kali kedua berarti ujian datang karena keteledoran sebagian kaum muslimin. Yang pertama perang Uhud, sebelum perang Hunain lebih dahulu ada perang Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan disebabkan adanya sebagian sahabat yang tidak memegang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan untuk jangan meninggalkan posisinya apapun yang terjadi, yaitu para pemanah, ya, Bukit Rumat. Bukit Rumat itu tidak seberapa tinggi, insyaallah hadirin sekalian kalau berkunjung ke Madinah kemudian ke makam syuhada Uhud itu bisa berkunjung ke sana dan bisa mendakinya, ya. Tetapi posisinya sangat bagus untuk menghujani lawan dengan anak panah, ya. Buat yang belum ke sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa ke sana, ya. Nah, ketika kaum muslimin seakan sudah mendapatkan kemenangan, orang-orang munafik biasa melakukan tugasnya, ya, memprovokasi pasukan pemanah. Itu lihat musuh sudah lari tunggang langgang, mereka tinggalkan harta dan kendaraannya. Teman-temanmu sekarang ada di bawah, kamu kalau nggak segera turun, kamu nggak kebagian, ya, dipanas-panasi. Walhasil para pemanah ini pun terprovokasi dan mereka pun meninggalkan posnya. Dan ternyata hal itu dilihat sebagai sebuah peluang oleh Khalid bin Walid atau Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, untuk menyerang balik kaum muslimin dari arah balik bukit. Dan benar saja kaum muslimin yang gantian lari tunggang langgang hingga terbunuhlah syahid dalam peperangan itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah benar-benar luar biasa kepayahan. Pecah gigi apa namanya? Jadi gigi itu kalau depan namanya gigi apa yang dua nih? Seri, kemudian taring. Nah, di antara taring dengan serinya ada gigi, itu sampai pecah. Bahkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bercucuran darah. Sebabnya apa? Sebelum perang Uhud itu terjadi, kaum musyrikin, ada sebagian kaum musyrikin yang sudah standby di sana, menggali lubang yang besar. Dia berharap
kaum muslimin atau bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kejebur di lubang itu hingga akhirnya bisa diserang dengan mudah. Dan benar saja ketika berkecamuk perang Uhud tersebut, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang masuk ke dalam lubang tersebut. Hingga akhirnya ini pun menjadi sebuah peluang besar bagi seorang atau orang musyrik untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggunakan pelindung kepala biasa, helm, ya. Kemudian orang itu pun menyerang dari arah atas. Nabi SAW hanya bisa bertahan, dan pecahan-pecahan daripada besi-besi pedang beliau, orang itu dan helmnya itulah yang mengenai kepala beliau sallallahu alaihi wasallam hingga bercucuran darah alaihi afdhalus salatu wassalam, ya. Hingga akhirnya beliau pun berhasil diselamatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an dan diobati oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha yang bekerja sama dengan suaminya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fatimah yang menyekanya, Ali yang membersihkannya dengan air, ya. Tapi lagi-lagi apakah itu membuat Nabi SAW terus kapok begitu, enggak mau dakwah lagi, enggak mau berjihad lagi? Enggak. Nabi SAW masih teruskan apa yang harus beliau lakukan, ya. Begitu pula dalam perang Hunain, beliau nyaris ditinggal sendirian oleh sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Yang tersisa hanya segelintir sahabat senior saja. Sebabnya apa? Kita tahu perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah peristiwa Fathu Mekah. Dan peristiwa Fathu Makkah, di antara hal besar yang terjadi di sana adalah masuk Islamnya orang-orang secara berbondong-bondong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan menyaksikan orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Nah, jumlah kaum muslimin jadi besar, jadi banyak. Sesaat sebelum terjadinya perang Hunain, sebagian mereka yang masih belum benar-benar kuat keislamannya, keimanannya, pemahamannya, berkata lan nughlabal yauma an qillah. Pada hari ini kita tidak akan kalah melawan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit, pasukan lawan yang jumlahnya lebih sedikit. Apa kesalahan yang terjadi atau yang ada pada ucapan ini? Ucapan ini bermakna seakan-akan kemenangan itu dihasilkan oleh kekuatan pribadi, kekuatan sendiri. Entah itu jumlah, entah itu persenjataan, entah itu strategi, seakan-akan dihasilkan oleh itu atau disebabkan oleh hal-hal semacam itu. Padahal tidak. Kemenangan itu benar-benar disebabkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi perang Badar. Jumlah kaum muslimin dengan musyrikin lebih banyak siapa? Musyrikin. Tapi toh ternyata dimenangkan enggak sama Allah? Dimenangkan. Tapi di perang Hunain jumlahnya banyak, justru di awal peperangan tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk jangan ujub. Ujub itu artinya apa? Kagum terhadap kelebihan diri sendiri. Mereka kan kagum itu berarti terhadap jumlahnya yang banyak, seakan-akan itulah yang membuat mereka menang, padahal bukan. Allah Subhanahu wa taala sampai abadikan hal ini dalam firman-Nya, wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dalam banyak peperangan, termasuk dalam perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum, ketika kalian merasa kagum terhadap banyaknya jumlah kalian. Falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Ternyata jumlah yang banyak itu enggak berguna buat kalian sama sekali. Hingga akhirnya bumi pun terasa sempit bagi kalian, padahal bumi itu luas. Lantas kalian pun setelah itu lari tunggang langgang. Ya. Ini teguran buat beliau, buat sahabat dan buat kita semua, agar jangan bersikap ujub,
bangga, kagum terhadap diri sendiri. Ya. Besok nih insyaallah dalam beberapa pekan ke depan kita akan sama-sama beridul adha. Ya. Bisa berkurban hewan yang masya Allah bagusnya itu hati-hati. Keikhlasan, kebersihan niatnya harus terus dievaluasi. Jangan sampai tersusupi sikap ujub atau riya, karena potensi sekali. Ya. Maka para sahabat pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kondisi di mana orang-orang musyrikin ternyata sudah lebih siap di Bukit Hunain atau di lembah Hunain. Dihujanilah para sahabat dengan anak panah hingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallaitum mudbirin." Kalian pun apa? Lari tunggang langgang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi pun tetap masih di sana. Beliau tetap di sana. Di atas bighalnya. Bighalnya waktu itu tali kekangnya dipegangnya oleh Abu Sufyan. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang nabi, bukan seorang pendusta. Artinya yakinlah akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, percaya, jangan pada kabur sini. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya juga adalah anaknya Abdul Muttalib, cucunya Abdul Muttalib. Dan itu juga kendaraan beliau itu juga menjelaskan betapa beliau adalah seorang pemberani. Bighal yang beliau tunggangi. Bighal itu adalah hewan hasil kawin silang antara kuda dengan apa? Keledai. Keledai benar ya, keledai. Jadi kalau dilihat itu rupanya mirip-mirip kuda, tapi fisiknya lebih mirip ya keledai. Jadi enggak gagah-gagah banget, enggak kuat-kuat banget, enggak tinggi-tinggi banget. Ya. Seorang pemimpin mestinya kudanya ya kuda yang gagah begitu. Akan tapi itu tidak membuat beliau berkecil hati, minder. Aduh, perang pakai bighal begini gimana nih, enggak akan bisa menang lah, ya. Akan tapi beliau tetap ya berangkat berperang, dan itu menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemberani, bukan seorang penakut. Beliau mengasingkan diri untuk beribadah di Gua Hira selama beberapa tahun. Kala itu beliau belum merasakan gangguan dan orang-orang Quraisy pun belum memerangi beliau. Ini berarti sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, beliau bertahannuts. Bertahannuts itu menyendiri ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Nabi Ibrahim, ya. Karena beliau menyaksikan berbagai macam atau begitu banyaknya kerusakan yang terjadi di masyarakat Quraisy, hingga beliau pun memilih untuk mengasingkan diri ya dari keramaian atau hiruk-pikuk masyarakat Quraisy yang saat itu sudah sangat rusak. Di Gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum kafir itu tidak menembakkan sebatang anak panah pun dari busurnya kecuali setelah beliau menyebarkan akidah tauhid dan memerintahkan untuk memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah saja. Ya, jadi ini kisah sedikit bagaimana sebenarnya kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menyampaikan dakwah tauhid. Beliau benar-benar dalam kondisi yang amat sangat nyaman dan aman dan nyaman. Ya, enggak ada orang yang melukai beliau, merendahkan beliau, enggak ada sama sekali. Benar-benar berubah drastis. Semua kondisi yang nyaman itu menjadi sangat tidak nyaman, ya. Jadi jangan dibilang Nabi kan udah terbiasa begitu. Enggak biasa. Justru sebelum jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dalam kondisi aman dan sangat nyaman, ya. Begitu jadi Nabi, kenyamanan itu hilang, keamanan itu pun berkurang. Tapi lagi-lagi beliau terus menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat mengherankan ucapan kaum kafir, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit maupun dari bumi, dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan,
Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Jadi beliau itu sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat sebagai rasul pun fitrahnya betul-betul sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya beliau tidak bisa terima dengan adanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat Quraisy. Tapi apakah beliau bertindak frontal dan anarkis? Enggak. Karena beliau merasa tidak punya kemampuan dan kekuasaan untuk mengubah semua itu, yang bisa beliau lakukan hanyalah menyelamatkan diri. Ya. Maka kita pun demikian. Kalau kita masih bisa melakukan perbaikan, lakukanlah di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita nggak mampu, maka setidaknya minimal fokus pada keselamatan diri sendiri. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sementara itu mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini syubhatnya para penyembah berhala. Para penyembah berhala itu ya mengatakan bahwasanya mereka nyembah-nyembah ke berhala, minta-minta ke berhala itu tujuannya supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta-minta, doa-doa kepada berhala itu tujuannya supaya semakin dekat dengan Allah. Ini persis sebagaimana apa yang biasa diucapkan oleh mereka-mereka yang masih gemar minta-minta ke kuburan. Ya, kamu kok ngapain minta-minta ke kuburan? Biasanya jawabannya nggak jauh beda dari ini. Walaupun redaksinya nggak harus sama plek, tapi maknanya intinya sama, supaya makin lebih dekat dengan Allah, supaya makin diijabahi. Kan sama, ya. Berarti apa? Kegiatan menjadikan kuburan sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan kegiatannya orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Menjadikan hal-hal ini sebagai perantara. Berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kepada berhala tersebut. Kalau tawasul yang dibenarkan itu berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang yang dijadikan sebagai perantara. Contohnya gini, tawasul itu disyariatkan, ya. Disyariatkan, bukan cuma dibolehkan tapi disyariatkan. Wabtagu ilaihil wasilah, ya, dan carilah wasilah-wasilah tersebut, ya, perantara tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak lantas serta-merta kemudian tidak ada aturan yang mengikatnya. Maka tawasul kendati ia disyariatkan, kita tetap harus menaati aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Di antara tawasul yang diperkenankan dalam syariat adalah di antaranya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantara doa orang soleh yang masih hidup, ya. Doa orang soleh yang masih hidup dan dia terhubung dengan kita. Masih hidup gimana maksudnya? Misalnya bapak mau punya hajatan pekan depan, mau nikahkan anak misalnya, bertandanglah bapak ke rumah Ustadz Fulan di kota itu atau di tempat itu. Kemudian setelah beramah tamah cerita, insya Allah pekan depan ana mau gelar hajatan pernikahan anak yang pertama. Tolong
doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acaranya lancar. Ya Ustaz, pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawasul, bukan tawasul ini. Mencari perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si bapak ini ngomong ke ustadz ini bukan dengan berdoa, tapi langsung ngomong, ya, Ustadz tolong gitu, doakan. Dan ustadz ini masih hidup, ya. Terhubung lewat telepon atau langsung didatangi ke rumahnya atau ketemu di masjid. Hingga akhirnya ustadz ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikun itu, ya, langsung berdoa kepada berhala-berhalanya tadi, ya Hubal misalnya, ya Manat, ya, kami punya kesulitan begini dan begitu misalnya, ya, tolong kami untuk bisa keluar dari kesulitan ini. Jadi langsung berdoanya kepada berhala-berhala tadi. Objek utamanya doa tadi, ya. Karena apa? Berhala pun. Karena apa? Menganggap berhala-berhala ini adalah pihak yang dekat dengan Allah, ya, adalah pihak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun langsung mengarahkan doanya ke arah sini, bukan ke arah sana. Kalau tawasul yang dibenarkan, doanya tetap ke arah atas, ke arah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bedakan kedua hal ini antara minta tolong dengan berdoa. Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun itu berdoa, ya. Termasuk, ya, para pemuja kubur, katakanlah demikian, yang ada di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya, ya. Itu doanya ya langsung ke kuburan, ya. Bahkan di zaman kita pun ada, ya, yang seperti itu. Dia datang ke kuburannya, ya, ustadznya, syekhnya, walinya misalnya begitu, dielus-elus apa namanya, nisannya, kita lagi susah nih, tolong, ya, bantu kita untuk bisa selesaiin masalah-masalah ini gitu. Jadi bukan seperti yang harusnya dilakukan. Ustadz tolong doakan kepada Allah, bukan begitu. Tapi langsung minta tolongnya ke kuburan-kuburan itu. Ya, maka itu tentu tawasul yang tidak dibenarkan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perlu difahami dengan baik, tawasul itu perkara yang disyariatkan. Karena apa? Sebagian kaum muslimin yang belum mengenal manhaj salaf atau bahkan cenderung membencinya, itu biasanya di antara hal yang mereka tuduhkan adalah orang-orang yang bermanhaj salaf ini adalah orang-orang yang mengharamkan tawasul. Kita katakan tidak. Tawasul tidak diharamkan, bukan cuman boleh tapi disyariatkan. Lebih tinggi mana? Diperbolehkan atau disyariatkan? Disyariatkan, ya. Hanya saja tetap harus mematuhi aturan-aturannya. Sebagaimana Salat itu disyariatkan, tapi apakah lantas dilepas begitu aja boleh salat dengan caranya sendiri-sendiri, dengan bahasanya sendiri-sendiri, dengan waktu pilihannya sendiri-sendiri? Kan enggak. Ada aturan-aturan yang harus dipegang. Belum masuk waktu ya belum boleh adzan, belum boleh salat, ya. Maka seperti itu penjelasannya. Hanya saja lagi-lagi masih banyak kaum muslimin yang terbawa, ya, opini-opini negatif seperti ini, hingga akhirnya mereka pun merasa takut untuk belajar atau mengenal manhaj salaf lebih dalam. Ya bisa jadi juga, ya, kita evaluasi diri, barangkali kita yang kurang cakap dalam menjelaskan masalah tawasul, hingga fokusnya cuma seringkali menjelaskan tawasul yang diharamkan saja, lupa untuk menjelaskan tawasul yang disyariatkan. Gak mustahil karena itu juga, ya. Maka baik-baiklah kita dalam memberikan penjelasan. Jangan cuman berfokus pada satu sisi, padahal sisi yang lain juga harusnya ikut dijelaskan. Tawasul ada yang disyariatkan, tawasul ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan yang bagaimana? Yang tidak ada contohnya. Sesimpel itu, ya. Apa bentuknya? Bentuknya bisa berubah-ubah, tergantung pelakunya,
Ya, tergantung pelakunya. Adapun tawasul yang disyaratkan udah paten. Ya, tawasul dengan al-asmaul husna, tawasul dengan doa orang soleh, tawasul dengan amal soleh dan seterusnya. Padahal mereka juga meyakini tauhid rububiyah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, yang artinya katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Wahai saudaraku, lihatlah praktik-praktik syirik yang bertebaran di seantero negeri kaum muslimin, seperti memohon kepada orang yang sudah mati, bertawassul dengan perantaraan mereka, bernazar karena mereka, takut mengharap karena mereka, sampai-sampai terputus hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Mereka telah menempatkan orang-orang yang sudah mati setara dengan kedudukan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Disinilah ya poin kesyirikannya. Kalau ada yang bingung di mana sih poin kesyirikannya itu tawasul dengan kuburan orang soleh, kuburan syekh, kuburan ustadz, kuburan kiai, kuburan nabi. Poin letak kesyirikannya itu di mana? Ini di sini beliau jelaskan, menyejajarkan mereka dengan Allah yang maha hidup. Ya. Kalau ada seseorang yang datang ke kuburan nabi misalnya, padahal nabi sudah meninggal dunia, itu kan berarti meyakini nabi masih sama seperti dulu beliau belum meninggal. Masih bisa mendengar, bahkan bisa mengabulkan juga. Padahal mengabulkan itu kan hak mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan doa cuman Allah. Yang berhak untuk mendapat doa atau ditujukan doa kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak terjadinya kesyirikan. Sekarang kita beranjak dari rumah beliau menuju gunung yang berada di sebelah utara, itulah Gunung Uhud. Di sanalah terjadi peristiwa besar yang menunjukkan keperkasaan Rasulullah SAW dan keteguhan serta kesabaran beliau atas luka yang diderita pada peperangan tersebut. Pada waktu itu wajah beliau yang mulia terluka dan beberapa gigi beliau patah serta kepala beliau terkoyak. Itu tadi yang sudah kita kisahkan, di mana qadarullah beliau masuk ke dalam perangkap yang memang sudah dipersiapkan oleh orang-orang musyrik. Ya, begitu beliau masuk ke dalam perangkap tersebut, diambillah kesempatan itu untuk menyerang beliau oleh orang-orang musyrik, hingga yang bisa beliau lakukan hanya bertahan saja, ya, bertahan dari serangan orang musyrik tersebut yang benar-benar memang sangat bernafsu menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad menceritakan kepada kita tentang luka yang diderita beliau sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, demi Allah, aku benar-benar mengetahui siapakah yang mencuci luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menyiramkan airnya dan dengan apa luka itu diobati. Ia melanjutkan, Fatimah radhiyallahu taala anha putri beliaulah yang mencuci luka tersebut, sementara Ali bin Abi Thalib yang menyiramkan airnya dengan perisai. Namun ketika Fatimah radhiyallahu taala anha melihat siraman air tersebut hanya menambah deras darah yang mengucur dari luka beliau, ia segera mengambil secarik tikar lalu membakarnya, kemudian membungkus luka tersebut hingga darah berhenti mengucur. Pada peristiwa itu gigi beliau patah, wajah beliau terluka dan kepala beliau terkoyak lebar. Dan bahkan saat itu tidak lama beliau segera mengangkat tangan ke langit. Ya, beliau segera mengangkat tangan ke arah langit. Abu Bakar saat itu saat melihat Nabi SAW mengangkat tangannya ke arah langit, menuturkan cerita yang atau pengalaman yang beliau alami saat itu. Aku takut saat itu kalau beliau akan berdoa untuk agar Allah membinasakan umat ini. Karena apa? Beliau disakiti oleh mereka. Ternyata apa ya ikhwan fiddin azanillahu wa yakum, apa yang beliau katakan? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Ya. Mereka ini orang-orang bodoh ya Allah, maafkanlah mereka. Ya, Abu Bakar sampai sempat khawatir begitu. Ya Allah, Rasulullah udah ngangkat tangan begitu. Apa iya beliau mau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat ini karena ulah-ulah orang-orang ini? Tapi ternyata beliau mengangkat tangan untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melukainya. Dan bisa jadi sebagian mereka masuk Islam.
ya. Bukan cuma berani, bukan cuma teguh, tapi beliau sungguh luar biasa, sangat-sangat pemaaf dan berlapang dada kalau memang diri beliau yang dilukai. Tapi tidak demikian jika syariat Allah Subhanahu wa taala yang dinodai. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu menceritakan kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Ia berkata, ketika pasukan kaum muslimin tercerai-berai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memacu bighalnya ke arah pasukan kaum kufar. Sementara aku terus memegang tali kekang bighal tersebut supaya tidak melaju dengan cepat. Saat itu beliau berkata, "Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Beliau sambil berkata, aku adalah seorang nabi, bukanlah pendusta. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Sementara itu penunggang kuda yang gagah berani, yang sudah masyhur dan terkenal dengan kisah-kisah kepahlawanannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, menceritakan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Apabila dua pasukan sudah saling bertemu dan peperangan sudah demikian sengit, kami pun berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang paling dekat dengan musuh daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini ya menjelaskan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa pemberani, tidak menjadikan sahabatnya sebagai tameng, tapi justru menjadikan dirinya sebagai tameng bagi para sahabat. Ya, ini pemimpin yang sesungguhnya, yang benar-benar berani mengorbankan atau berani berada pada barisan terdepan. Ya. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah pantas dijadikan contoh dan teladan yang baik, hingga akhirnya Allah taala menegakkan pilar-pilar Islam dan melebarkan sayap-sayap di segenap pelosok jazirah Arab, negeri Syam dan negeri-negeri di seberang sungai Tigris ya, di Turki, hingga tidak tersisa satu rumah pun kecuali telah dimasuki cahaya Islam. Kita kalau belum seberani beliau, dan memang itu hal yang sangat berat, seenggaknya mulailah berani menampakkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah lingkungan kita sendiri, masyarakat Islam, masyarakat kita sendiri. Ya, bukan cuma sekedar sholat jamaah saja, bukan cuma sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah saja, tidak isbal, memanjangkan jenggot, bukan itu, tapi juga hal-hal yang bersifat amaliyah yang terkait dengan orang lain. Misalnya apa? Menebarkan salam. Ya, menebarkan salam itu hal yang benar-benar menjadi syiar Islam. Jadi bukan hanya sekedar permisi, ya, atau Pak atau Bu atau Mas, bukan, akan tapi apa? Assalamualaikum Pak, boleh. Assalamualaikum Mbah. Itu juga nilai Islam. Dan kalau ya tidak ada keberanian, biasanya nggak akan begitu. Ya, kita nggak akan bisa begitu. Lagi-lagi baliknya, kalau nggak takut, nggak enakan, ya, sungkan. Cobalah kita latih. Ya memang itu penyakit utama orang-orang kita ya, sungkannya gede banget. Kita latih diri kita untuk bersikap biasa aja. Yang sungkan itu bukan cuman kita ke dia kok, dia juga sungkan sama kita kok, ya. Jadi kita sama-sama sungkan, ya udah dilos-losin aja. Ya, itu diantara teknik melatih keberanian untuk nggak sungkanan, ya, untuk lebih berani. Bukan cuman kita kok yang nggak pede ngadepin dia, dia juga nggak pede ngadepin kita kok, sama aja. Cuman kita nggak tahu perasaan dia, ya. Cuman kita nggak tahu perasaan dia. Ya maka apa? Berusahalah berani mulai dari hal-hal yang kecil. Mengingatkan kawan untuk makan atau minum tetap menggunakan tangan yang kanan, tidak menggunakan tangan yang kiri. Itu juga kalau nggak ada keberanian nggak bisa itu, ya. Boro-boro dakwahin tauhid, jauhilah berhala ini, jauhilah ingetin untuk makan minum pakai tangan kanan aja nggak berani, ya, nggak ada keberanian. Maka berusahalah untuk melatih, ya, melatih keberanian, melatih mental kita untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mendapat berbagai teror dan ancaman karena membela agama Allah, dan tidak ada seorang pun yang mendapat teror seperti itu. Aku telah mendapat berbagai macam gangguan karena menegakkan agama Allah, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan gangguan seperti itu. Sehingga pernah kualami selama 30 hari 30 malam, aku dan Bilal tidak mempunyai sepotong makanan pun yang layak untuk dimakan manusia, kecuali sedikit makanan yang hanya dapat digunakan untuk menutupi ketiak Bilal. Makanan yang sangat sedikit, ya.
Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam kalau minta kepada Allah pasti dikasih. Ya. Akan tapi beliau tidak melakukan itu, akan tapi beliau lebih memilih untuk bersabar dan bertahan. Hikmahnya adalah untuk menjadi contoh buat kita, bahwa kadang kondisi kita belumlah seberapa jika dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ujian yang kita alami ternyata masih belum sebanding dengan apa yang dialami oleh para sahabat. Dengan mengetahui kondisi orang yang lebih berat dari kita, biasanya kita akan menjadi lebih ringan. Oh, ternyata saya ini belum ada apa-apanya. Baru sebegini aja ujian saya. Ya. Baru sekedar didiemin aja sama orang. Orang ngerasa risih sama saya. Baru sekedar itu aja. Ya, belum sampai mereka menghina, belum sampai mereka ya menyakiti secara fisik, belum sampai mereka mengusir, enggak ada upaya-upaya seperti itu. Tapi enggak jarang kita udah ngerasa sangat berat. Maka di antara keutamaan belajar sejarah orang-orang terdahulu itu akan menguatkan kita dalam berusaha mempertahankan kebenaran. Ya. Makanya kan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau saat beliau ada di sisi Ka'bah, tidakkah Anda berdoa kepada Allah agar segera menurunkan pertolongannya kepada kita? Beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau bercerita tentang kondisi umat yang terdahulu, yang ternyata cara mereka, usaha mereka untuk mempertahankan keimanan jauh lebih berat lagi. Tapi lagi-lagi mereka tidak goyah untuk terus mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Walaupun harta dan ghanimah serta perbendaharaan dunia dari kemenangan yang diberikan Allah kepada beliau terus mengalir, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan sesuatu pun kepada umatnya, tidak dinar maupun dirham. Beliau hanya mewariskan ilmu. Itulah warisan nubuwah. Barang siapa yang ingin mengambilnya maka silakan maju untuk mengambilnya dan selamat berbahagia menerima warisan yang agung itu. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, juga dirham, juga kambing, tidak juga unta yang beliau tidak mewasiatkan harta apapun. Benar-benar tangan kosong. Ya. Tapi ada hal lain yang lebih besar yang beliau wariskan kepada umat ini, yaitu ilmu. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, harta benda tidak mereka wariskan atau tidak mereka warisi. Yang mereka warisi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Maka berbahagialah kita menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita mendapati Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk terus belajar agama. Walaupun cuma seminggu sekali, ya, atau bahkan sebagian kita ada yang cuma sebulan sekali, walaupun harusnya ditambah lagi, ya. Akan tapi apa? Setidaknya alhamdulillah kita mendapati diri kita masih ada keinginan untuk terus belajar. Belajar agama tentunya, bukan belajar ilmu dunia. Kalau ilmu dunia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perintah, tidak ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembahasan tentang doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah ibadah yang sangat agung, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Hakikat doa adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dan berlepas diri dari daya dan upaya makhluk. Maka orang yang berdoa dan banyak berdoa itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia itu apa yang dia lakukan? Minta. Ya. Minta, justru semakin disayang sama Allah. Kenapa? Karena semakin banyak dia minta, semakin sering dia meminta kepada Allah, itu berarti semakin dia tunjukkan kalau dia itu butuh Allah, bahwa dia benar-benar gak bisa lepas dari pertolongan Allah, bahwa dia benar-benar ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya,
orang-orang yang enggan untuk berdoa atau malas untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan marah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk mengibadahiku, termasuk doa di antaranya, maka kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah kepadanya. Karena apa? Karena itu berarti dia menunjukkan dia seakan-akan udah nggak butuh Allah lagi. Ngapain sih minta? Saya juga udah sebanyak ini hartanya, sudah sehebat ini, seakan-akan udah nggak butuh Allah Subhanahu wa taala lagi. Padahal kita tuh siapa sih kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kita tuh bisa apa sih kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Makanya kehidupan seorang muslim itu sesungguhnya kalau kita perhatikan nyaris nggak pernah lepas dari yang namanya doa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua ada doanya. Ya, ini aja nanti mau tutup majelis ini ada doanya nggak? Ada. Ya, mau tidur ada doanya. Bangun tidur, masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan, kita itu sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meminta. Ya. Doa merupakan tanda ubudiyah, penghambaan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan lambang kelemahan manusia. Di dalam ibadah doa terkandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu terkandung juga sifat penyantun dan pemurah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya doa atau dengan adanya syariat berdoa, kita jadi makin paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Pengabul doa, Maha Pengabul permohonan dan permintaan. Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Kemudian beliau melanjutkan, malunya itu maksudnya hayy yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau ada seorang hambanya mengangkat tangannya kepada Allah, maksudnya berdoa, kemudian Allah biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Ya, Allah itu malu. Kalau manusia ada orang yang minta kepadanya, kadang ngasih, kadang nolak. Dan ketika nolak pun ada aja yang biasa, rasanya nggak ada beban, nggak ada malu begitu, biasa aja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nolak itu malu, ya. Nolak permohonan, permintaan, doa itu Allah Subhanahu wa taala malu. Terus pertanyaannya, kok sebagian orang ngerasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang salah jelas bukan Allah. Yang salah mesti ada pada orang tersebut. Hanya saja dia belum menyadari di mana letak kesalahannya. Ya. Bisa jadi dia tergesa-gesa, ya. Bisa jadi dia tidak benar-benar yakin. Bisa jadi dia masih mengonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka terkait masalah doa, prinsipnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengabulkan, pasti. Kalau sampai ya tidak terkabul begitu, mesti ada masalah pada diri kita. Ya, mesti ada masalah pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadatu." Doa itu adalah ibadah. Kalau sudah tahu doa itu adalah ibadah, berarti enggak boleh dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak boleh panjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada gunung, kepada sungai, ya itu enggak boleh, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kemarin, kan sempat ramai berita tentang hilangnya anak Pak Gubernur Jawa Barat. Ya, alhamdulillah sudah diketemukan, rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuni dosanya. Yang ana ingin bahas di sini adalah komentar orang-orang yang mengomentarinya, ya.
Ada sebagian orang-orang yang ingin yang mungkin terbawa suasana. Kemudian dia juga biasa menguntai kalimat yang puitis, ya. Hingga akhirnya dia pun berkata, wahai sungai Are misalnya, ya, bawalah kembali jasad teman kami misalnya, atau putra kami. Gak gitu. Harusnya, ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah. Jadi doanya kepada Allah, bukan kepada sungai. Itu membahayakan akidah, ya, membahayakan akidah. Jadi jangan yang jadi fokusnya cuman suasana, ya, walaupun memang itu sangat-sangat menyentuh perasaan, ya. Kemudian juga yang jadi fokusnya juga jangan hanya untaian kalimatnya saja, tapi sisi keselamatan akidahnya juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai itu menjadi hal yang tidak diperhatikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja saat ada seorang anak yang menendangkan nasyid, kemudian dalam liriknya itu ada kata-kata yang kurang lebih maknanya, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui hal yang gaib. Langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh kayak begini. Ya, jadi liriknya juga diperhatikan, atau pilihan katanya juga harus diperhatikan. Jangan sampai, ya, mengarah kepada hal-hal yang merusak akidah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara beliau sangat menyukai kalimat-kalimat yang ringkas namun syarat makna, juga menyukai ucapan-ucapan doa. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, di mana agamaku itu adalah penopang, pelindung segala urusanku. Ya, kita ini kalau nggak ada agama udah liar kita, ya. Jangan seperti orang-orang yang berpemahaman komunis yang benar-benar anti agama, ya. Ya udah semaunya sendiri aja, ya. Bahkan menikah dengan yang sesama jenis pun dibiarkan. Ada juga belum lama ini info atau berita menikah sama kambing, ya, di daerah Jawa Timuran itu, subhanallah. Alhamdulillah MUI setempat, ya, bergerak cepat, ya. Kalau nggak ada agama, atau agama ada tapi nggak dipedulikan, diabaikan, ya sudah, kacau urusan manusia. Adanya agama itu, adanya syariat itu demi mengatur mana yang maslahat buat manusia. Sudah ada agama saja, ternyata masih ada manusia yang kepala batu, ya, nggak mau ngikut aturan agama, ngerasa agama sudah nggak relevan lagi dengan zaman ini, dengan tempat ini misalnya, hingga akhirnya anti dia terhadap agama, bahkan menjuluki orang-orang yang berusaha bertafaquh fiddin, mendalami agama, sebagai orang yang mabuk agama katanya, ya. Ucapan-ucapan seperti ini kan lagi banyak dipakai oleh mereka-mereka yang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah juga urusan duniaku, di mana dunia itu menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah juga akhiratku, di mana akhiratku itu akan menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup ini sebagai peluang bagiku untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala keburukan, dari segala kejahatan, ya. Jadi subhanallah, permintaan yang luar biasa dari Nabi SAW kepada Allah. Lengkap banget doa ini. Allahumma aslih diniyalladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, takwaku, imanku, ketundukanku, di mana itu adalah, ya, pondasi pelindung diriku. Wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku, di mana aku hidup di sana. Nah, jadi
orang muslim, orang mukmin yang ingin semakin dekat dengan Allah bukan berarti harus menarik diri dari kehidupan dunia terus nggak peduli apa-apa, enggak, ya, sampai nggak peduli kepada penampilannya, kepada anak istrinya dibiarkan saja, enggak seperti itu. Ya. Berpenampilan pun juga bisa menjadi hal yang bernilai ibadah kalau diniatkan karena ingin membuat Allah suka sama kita. Kita berpenampilan baik akan disukai enggak sama Allah? Disukai, kan Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Berpenampilan yang baik termasuk keindahan dan Allah menyukainya, ya. Maka jangan sampai salah paham, sebagian orang yang ingin mendalami agama atau hijrah katakanlah begitu terus jadi nggak peduli lagi dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, sekedarnya aja, benar-benar di bawah sekedar, bahkan ya di bawah sekedarnya. Waslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah urusan akhiratku di mana aku nanti akan kembali ke sana. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan untuk aku. Jadi bukan kejelekanku yang nambah, tapi kebaikanku yang nambah, ya Allah. Dan hari ini kan kita masih bisa menambah kebaikan, ya. Adapun di akhirat nanti yang kita bisa hanya tinggal memanennya saja, menuainya saja. Oleh karenanya Nabi SAW meminta waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan, peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam juga adalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ya Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, yang mengetahui yang nyata, yang maha pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu melakukan kejahatan terhadap diriku atau yang aku tujukan kepada seorang muslim yang lain. Nih kita nih kalau masih sulit kontrol diri kita dari kejelekan-kejelekan, dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan-kemaksiatan, jangan pernah lepas dari doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku sendiri. Kenapa? Karena jiwa kita itu lebih cenderung mengajak kepada hal-hal yang jelek, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada hal yang jelek, ya, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, ini buat orang-orang, buat kita-kita yang diuji dengan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang haram, diuji untuk mengambil hal-hal yang haram, ya, apapun itu. Mungkin ya bekerja di departemen yang kalau orang sebut lahan basah begitu, ya. Ujian bukan itu? Ujian. Kalau nggak kuat-kuat banget imannya, ya bisa basah kuyup dia di sana. Ya, dia benar-benar harus berlindung kepada Allah untuk bisa mencukupkan dengan upah yang halal buat dia saja. Ya, jangan ngambil yang tidak halal. Ya Allah, ya cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram, dan perkayalah aku dengan karuniamu supaya tidak minta kepada selain kamu. Ya, jadi minta kekayaan boleh apa enggak? Boleh, ya. Tujuannya bukan karena senang kepada kekayaan, tujuannya supaya apa? Supaya terhindar dari sikap ketergantungan kepada makhluk, kepada manusia, kepada orang lain. Ya, jadi enggak aib begitu minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya harus sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala arahkan, supaya terhindar dari sikap minta-minta, sikap ketergantungan kepada orang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya berdoa kepada Allah untuk Anas bin Malik, Allahumma akthir
malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya Anas bin Malik, dan berkahilah dia dalam harta dan anaknya. Jadi jangan cuma minta banyak aja, tapi minta jugalah keberkahan. Ya, ini doa nggak boleh nggak hafal. Allahumma kfini bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, supaya aku nggak noleh lagi, nggak kepingin lagi, nggak minat lagi sama yang haram. Ya Allah, ya cukup, jadikanlah aku merasa cukup dengan yang halal. Ya, yang halal itu istri, yang nggak halal itu yang bukan istri. Ya, itu nggak halal. Ya, jadikanlah aku merasa nggak butuh. Ya, walaupun nalurinya laki-laki itu biasanya mata ini apa? Pengen aja ngelihat kepada yang nggak halal. Ya, wa aghnini bifadlika amman siwak, dan jadikanlah, kayakanlah aku, ya, supaya aku tidak minta-minta kepada selain kamu, selainmu ya Allah. Di antara permohonan beliau sallallahu alaihi wasallam juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepadaku, dan perjumpakanlah aku dengan teman yang tinggi derajatnya. Ini maksudnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beliau menjelang wafat diberikan pilihan oleh Allah, apakah ingin diberi umur panjang dan dibukakan pintu-pintu kemegahan dunia, ataukah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, ilar rafiqil a'la. Ya, aku memilih untuk berjumpa dengan temanku yang tinggi dan baik, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, ini doa jangan cuman kalau kepepet doang. Ya, ingat Allah cuma kalau lagi susah. Padahal mengingat Allah di saat lapang itu juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Mengingat Allah di saat lapang itu juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Walaupun Allah bisa mengabulkan doa di segala kondisi, lapang maupun sempit. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddati. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala selalu dalam kondisi lapangmu, niscaya Allah akan mengingatmu dalam kondisi susahmu. Ya. Mengingatmu itu artinya bukan cuma sekedar ingat, apalagi ingat dari lupa, bukan. Allah enggak lupa sama sekali. Maksudnya apa? Allah akan menolongmu. Ya. Walaupun kamu belum meminta kepadanya, tapi kalau kamu orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisimu, yakinlah pertolongan Allah pasti datang. Enggak diminta atau diminta, pasti Allah akan datang, karena itu sudah menjadi janji Allah dari Nabi, lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada perang Badar beliau berdoa kepada Allah hingga jatuh selendang beliau dari kedua pundaknya. Berarti beliau mengangkat tangan sangat tinggi, ya, sampai jatuh selendang beliau. Memohon kepada Allah agar menurunkan pertolongan bagi kaum muslimin dan menjatuhkan kekalahan atas kaum musyrikin. Dan beliau sering berdoa untuk dirinya sendiri, keluarga ahlul bait, untuk sahabat-sahabat beliau, dan bahkan untuk segenap kaum muslimin. Inti atau di antara inti yang bisa kita ambil dari pembahasan doa kali ini adalah di antara sebaik-baik doa, ya, atau merupakan sebaik-baik doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang warid, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh-boleh saja kita berdoa dengan kalimat kita sendiri, boleh. Tapi yang afdal adalah dengan menggunakan untayan kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'ul kalim. Beliau dianugerahi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kalimatnya ringkas tapi syarat makna, ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan doa-doa beliau itu pendek-pendek, ya. Tapi permintaannya sangat dalam, sangat luas dibandingkan dengan pendeknya redaksi kalimat doa tersebut. Di penghujung kunjungan, setelah kita puas mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah, jihad dan perjuangan beliau yang mengesankan, perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang wajib ditunaikan untuknya supaya dapat menyempurnakan kebaikan yang kita peroleh dan dapat berjalan di atas jalan yang baik. Dan di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama,
beriman dengan jujur kepadanya yang dia realisasikan dalam ucapan maupun perbuatan. Artinya enggak cuma ngaku-ngaku cinta Rasul saja, melainkan juga berusaha membuktikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjadi pengikut beliau yang sebenar-benarnya dalam segala aspek kehidupan kita, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Kita teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan keluarga, bermuamalah dengan orang yang lebih tua, bermuamalah dengan tetangga. Itu semua kita berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loncat ke paragraf berikutnya, mencintai atau baris berikutnya, sahabat-sahabat beliau yang mulia wajib mencintai sahabat Nabi SAW, ya. Karena dengan sahabat-sahabat beliaulah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya kemudian melewat mereka kita bisa merasakan indahnya ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Membela kehormatan mereka serta menelaah peri kehidupan mereka. Jadi jangan cuman mencukupkan diri dengan sirah Rasul saja, tapi juga dengan terus belajar tarikh atau sejarahnya para sahabat. Dan tidak lupa pula senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan sampaikanlah ucapan penghormatan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir paragraf ini atau halaman ini, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang tidak mau bersalawat saat mendengar namaku disebutkan. Itu orang yang pelit, ya. Makanya kita kalau lagi di kajian mendengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung salawat sendiri-sendiri di tempat masing-masing sallallahu alaihi wasallam. Ustaznya ngomong lagi Nabi SAW bersabda langsung sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun akan berulang kali begitu, enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Dan justru akan semakin menambah kebaikan bagi kita semua. Wallahu alam bisawab, ya. Tersisa sedikit, antum baca sendiri saja sebagai penutup daripada kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai, ya, mengkaji kitab ini pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini, ya, dari sebelum pandemi ini kalau nggak salah, waktu masih di masjid mana itu? Masjid apa? Yang di kota lah, ya, Taqwa, ya, Masjid At-Taqwa, ya, sampai hari ini apa yang kita pelajari dalam buku ini benar-benar bermanfaat buat kita semua, benar-benar melahirkan sikap dan amal soleh, benar-benar melahirkan praktik yang nyata meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma sebatas pengetahuan saja. Jadi setelah selesai mengkaji buku ini, jangan terus tamat nggak dibaca-baca lagi, tetap dibaca-baca lagi, ya, tetap dimurajaah lagi supaya apa? Supaya kita tetap, ya, termotivasi untuk berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, menerapkan segala ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang berskala besar maupun yang kecil, hingga kelak nanti kita dibersamakan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.